Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Selamat atas keislaman. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk bab 293. Babun ad-du'a'u indal istikharah. Bab doa istikharah. Doa istikharah. Istikharah itu kaum muslimin meminta khairah, yakni meminta kebaikan pada sesuatu. Adalah anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia tabarak wa taala memberikan anda sesuatu yang terbaik pada suatu urusan yang anda inginkan, dengan cara menyerahkan urusan tersebut kepadanya dan bersandar kepadanya. Anda meminta dipilihkan mana yang baik dari yang buruk, atau yang terbaik dari yang baik. Kemudian doa tersebut, istikharah ini, dibaca setelah anda selesai mengerjakan solat 2 rakaat. Dan 2 rakaat solat istikharah ini adalah solat yang berdiri sendiri, bukan anda selesai salat sunnah rawatib lalu kemudian anda membaca doa istikharah ini, tetapi anda membaca doa ini setelah mengerjakan salat tersendiri yang disebut dengan salat istikharah. Salat istikharah dilakukan pada waktu kapan saja. Anda bisa melakukannya di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, dan di waktu malam. Intinya anda bisa mengerjakan salat istikharah sebagaimana salat-salat yang lainnya, kecuali di waktu-waktu yang terlarang, yaitu ketika matahari sedang berproses terbit, ketika matahari ada tepat di titik tengah langit, kemudian ketika matahari sedang berproses untuk terbenam. Nah, itu terkait dengan sholat istikharah. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus untuk sholat istikharah ini, yakni tidak ada bacaan surat tertentu. Anda bisa membaca surat apa saja dalam sholat istikharah. Anda bisa memanjangkan sholatnya, juga anda bisa meringkaskan sholatnya. Setelah 2 rakaat anda bersalam, lalu kemudian membaca doa istikharah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kaum muslimin, kenapa kita mesti beristikharah, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasannya jelas, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ada yang menetapkan takdir, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut, kaum muslimin, maka sudah sepatutnya kita meminta untuk dipilihkan terhadap perkara-perkara yang kita bimbang untuk memilih sesuatu. Kita minta kepada Allah agar dimantapkan apa yang menjadi pilihan kita. Nah, itu tujuan daripada kita beristikharah. An Jabir qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah, yakni mengajarkan doa istikharah kepada kami untuk di semua urusan kami, semua urusan, baik itu urusan-urusan dunia ataupun terkait dengan urusan akhirat. Baik itu urusan yang tampak besar juga maupun urusan yang kecil. Di semua urusan, baik urusan pekerjaan, urusan memilih istri, urusan memasukkan anak ke pondok, urusan tanaman apa yang hendak ditanam, itu berlaku istikharah di dalamnya, di semua urusan. Sebab kadang kala kaum muslimin kita menganggap bahwa urusan ini kecil, tapi ternyata berakibat fatal besar di belakangnya. Kadang anggapan kita seperti itu, sehingga itulah mengapa kita butuh istikharah. Baik, yu'allimuna al-istikharah fi al-umur kulliha kasurati minal Quran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami satu surat dari Al-Quran. Sebagaimana Nabi mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Ya. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian besar dengan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu begitu besarnya keutamaan dari Al-Quran ini. Pertama, Al-Quran ini satu akan dibawa oleh para sahabat di dalam salat mereka, utamanya Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah tidak terbaca di dalam salat, maka salatnya tidak sah. Kemudian setelah Al-Fatihah ada tambahan surat setelah itu. Nah, jadi Nabi memiliki perhatian besar mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Yang kedua, bahwa Al-Quran ini adalah sebaik-baik zikir, ya, sebaik-baik zikir. Nah, ketika orang baca Al-Quran, berarti dia sedang mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia sedang mengumpulkan atau mendulang pahala. Kemudian dari Al-Quran ini mereka bisa mentadabburi isinya, sehingga dengan itu hatinya semakin dekat dan semakin termotivasi untuk banyak melakukan kebaikan. Nah, Nabi perhatiannya besar mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Nah, begitu juga sebagaimana besarnya perhatian Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, juga Nabi memiliki perhatian yang besar dalam mengajarkan doa istikharah. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi Nabi mengajarkan kami doa istikharah untuk di semua urusan, sebagaimana mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Nah, baik. Apa kata beliau? Idza hamma ahadukum bil amr. Apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk melakukan
sesuatu, ya, sudah punya tekad untuk mengerjakan sesuatu. Falyarka raka'atain, maka hendaklah dia rukuk dengan 2 rukuk. Ya, ini maksudnya hendaklah dia salat 2 rakaat. Ya. Jadi seseorang hendak melakukan sesuatu, lalu kemudian muncul kebimbangannya antara melakukannya atau tidak, atau melakukan yang ini atau yang itu, ya. Dan dia sudah ada kecenderungan kepada salah satunya, ada kecenderungan. Lalu kecenderungan ini dibawa ke dalam sholat, lalu minta kepada Allah, apakah kecenderungan dia ini benar atau tidak? Apakah kecenderungan ini akan membawa manfaat atau justru sebaliknya akan mendatangkan mudarat? Makanya berkeinginan terhadap sesuatu, ya. Dan istikharah ini berlaku untuk perkara-perkara mubah dan perkara-perkara yang sunnah, atau perkara wajib yang bersifat pilihan. Perkara wajib yang bersifat pilihan. Jadi kalau misalnya bimbang mau bercocok tanam kelengkeng atau jagung, misalnya di musim penghujan seperti ini, kelengkeng jagung, bimbang. Setelah dikalkulasi hitung-hitungannya kayaknya kelengkeng aja tampaknya, tetapi masih ada kebimbangan di sana. Maka dia minta kepada Allah, ya, semua urusan, walaupun urusan dunia, ya Allah, ini gimana ini, saya mau nanam kelengkeng di tahun ini, ya, jika ini ternyata baik bagiku, baik untuk kehidupan kami, maka perlancar urusan ini. Tapi jika tidak baik, ya jauhkan sejauh-jauhnya dari kami. Nah, seperti itu. Ini perkara dunia. Perkara-perkara sunnah, misalnya mau menikah, di hadapan dia ada 2 wanita yang sama baiknya. Ini soleha, ya ini juga soleha, ya, 2 sama-sama baik. Maka dia setelah nimbang-nimbang dan lain sebagainya, dia ada kecenderungan kepada salah satunya. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah bahwa ini si fulana yang saya cenderung baginya, jika dia ternyata baik bagiku, maka dekatkan, ya, dekatkan dia dan dekatkan aku kepadanya. Tapi jika tidak baik bagiku, maka jauhkan dia dan jauhkan aku darinya. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi Anda bimbang dengan suatu perkara yang bersifat pilihan. Tetapi jika sesuatu itu misalnya sudah wajib dan bukan bersifat pilihan, enggak ada istikharah. Misalnya sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak sholat di rumah, apa sholat di masjid ini? Saya istikharah dulu. Ya enggak kaum muslimin. Bagi laki-laki ya datang ke masjid. Kalau enggak ada uzur, datang ke masjid. Enggak ada istikharah di sana. Ya enggak perlu istikharah. Ya. Jadi sifatnya sesuatu yang wajib tidak membutuhkan kepada istikharah. Baik. Jadi idza hamma ahadukum bil amr, apabila salah seorang di antara kalian berkehendak menginginkan sesuatu, falyarka raka'atain, salat 2 rakaat. Seusai salat, ucapkan doa berikut ini. Nah, untuk doa-doanya itu bisa cari di mana saja nanti, bisa dicari di internet, ya, atau di buku-buku. Hampir semua buku-buku zikir itu ada doa istikharah di sana. Hampir semua ada di sana. Ya, bagaimana doanya? Kami berikan sedikit penjelasan doanya. Berikut doanya dan sedikit penjelasannya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Ya, minta petunjuk, minta pilihan yang terbaik berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kalau berdasarkan ilmuku ya Allah, gak bisa saya memilih ya Allah, gak sanggup saya memilih mana yang baik, mana yang buruk.
Ada sesuatu yang baik di hadapan mata, kadang kami anggap buruk. Ada sesuatu yang buruk jelas di depan mata, justru kami anggap baik. Oleh karena itu kami minta berdasarkan ilmu-Mu ya Allah, karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Baik. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta ketetapan dengan kekuasaan-Mu. Aku meminta kekuatan, ya, aku meminta kekuatan berdasarkan dengan kekuatan-Mu, sebab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu ya Allah karuniamu yang sangat agung, karuniamu yang amat agung. Sebab tidak ada pemberian yang paling agung melainkan pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah pemilik karunia yang agung itu. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau yang berkuasa sedang aku tidak berkuasa sama sekali. Engkau yang mengatur urusan, engkau yang mengatur semua apa yang ada di alam semesta ini. Engkau yang mengarah perjalanan angin, engkau yang menjalankan semua apa yang ada di bumi ini, semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam, engkau zat yang maha mengetahui sedang aku ini tidak mengetahui sama sekali. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui segala yang gaib, ya, mengetahui segala yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah, jika engkau tahu anna hadzal amra khairul li, bahwa ini perkara nanti yang akan aku sebutkan ini, atau bisa juga disebutkan langsung, sebutkan. Jika engkau tahu bahwa perkara ini, lalu sebutkan apa yang menjadi keinginan Anda. Khairul li, baik bagiku, fi dini, untuk duniaku, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupan duniaku, wa aqibati amri, ya, atau qala ajili amri wa ajilihi, di mana perkara ini akhir urusanku baik, yakni baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang. Faqdurhu li, maka tetapkanlah ia bagiku. Ya, jadi pertama perhatikan kaum muslimin, yang kita minta ini harus baik untuk agama kita. Ya, harus baik untuk agama. Kemudian juga baik dengan urusan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Kemudian berakhir pekerjaan itu atau yang kita minta itu dengan kebaikan, baik kebaikan yang dekat ataupun kebaikan yang akan datang di masa mendatang. Maka jika itu baik, faqdurhu li, maka tetapkanlah ia untukku, tetapkanlah ia untukku. Wa in kunta ta'lam, dan jika engkau tahu berdasarkan ilmumu, anna hadzal amra syarrul li, bahwa perkara ini ternyata buruk bagiku, fi dini, bagi agamaku, wa ma'ashi, dan duniaku, wa aqibati amri, dan akhir urusanku, yakni buruk kesudahannya, baik di masa dekat atau di masa mendatang. Fasrifhu anni, maka singkirkan ia dariku atau jauhkan ia dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku darinya. Nah, waqdur liyal khaira haitsu kana, dan tetapkanlah kebaikan itu bagiku dimanapun
kebaikan itu berada. Kemudian summa raddini, kemudian ridhoilah aku, wa yusammi hajatahu, lalu setelah itu sebutkan apa yang menjadi hajat Anda. Ya, jadi doa ini luar biasa kaum muslimin. Pada doa ini mengandung pemasrahan secara total. Totalitas urusan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian siapapun yang sudah beristikharah seperti ini, maka dia tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Dan ingat sekali lagi kaum muslimin, tentu yang Anda bawa dalam istikharah ini perkara mubah, bukan perkara maksiat. Ya, bukan. Misalnya Anda hendak memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang tua, nggak mau lagi berkunjung, lalu istikharah, ya Allah, aku minta pilihan, aku putuskan hubungan dengan orang tuaku atau tidak. Nggak boleh kaum muslimin. Ya, mengingat di antara isi daripada permintaan kita ini, baik bagi agamaku, sebab memutuskan hubungan silaturahmi itu buruk bagi agama kita. Nah, seperti itu. Jadi inilah doa istikharah, dan terbiasalah kaum muslimin untuk melakukan pilihan, minta pilihan, melakukan istikharah disertai dengan solat. Jadi solat lalu kemudian istikharah. Kalau hajat yang jenengan mau sampaikan ini tidak jenengan pahami dengan bahasa, tidak bisa Anda bahasakan dengan bahasa Arab, maka bahasakan dengan bahasa Indonesia setelah Anda membaca doa ini. Ya, sebab setelah membaca doa ini nanti disusul dengan apa yang menjadi hajat kita. Sebutkan hajat kita dengan menggunakan bahasa apa yang kita pahami. Nah, demikian. Kemudian an Abdurrahman bin Ka'ab qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul, saya pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, yakni Masjidil Fath. Saya atau Nabi pernah berdoa di Masjid Al-Fath. Masjid Fath ini masjid yang ada di Bukit As-Sala', ya, juga termasuk juga dinamakan sebagai Masjid Al-Ahzab atau Masjid Al-A'la, di mana waktu perang perang Khandaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di tempat tersebut, hingga kemudian tempat itu di sana didirikan masjid dan dinamakan sebagai Masjid Al-Fath. Baik, di tempat itu Nabi minta diberikan kemenangan. Yaumal Isnain, Nabi berdoa di tempat itu, di tempat beliau sholat itu, hari Senin, wa yaumas Tsulasa wa yaumal Arbi'a, hari Senin, Selasa dan Rabu. Fastujiba lahu bainas sholataini mi yaumil Arbi'a, dan dikabulkanlah doa beliau di antara dua sholat pada hari Rabu. Ya, bisa sholat duhur atau sholat asar. Yang jelas doanya dikabulkan pada hari Rabu. Kata Jabir, walam yanzil bi amrun muhimmun, tidaklah aku menghadapi suatu urusan yang penting lagi sulit, illa tawakhaitu tilkas sa'ah, kecuali aku berdoa pada waktu tersebut. Fada'autullah fi, lalu aku berdoa pada Allah di waktu itu, ya, bainas salataini yaumal Arbi'a, yaitu di antara dua salat di antara hari Rabu. Fi tilkas sa'ah illa araftul ijabah, ketika aku berdoa di waktu itu, melainkan aku dapati doaku terijabahi, alias doaku terpenuhi.
Ya, antara dua waktu, antara sholat duhur dengan sholat asar. Di antara waktu itu kata beliau, di hari Rabu ketika Anda berdoa di waktu itu, ya, insya Allah doa terkabulkan. Sebab Nabi ketika berdoa, ya, Senin, Selasa, Rabu dikabulkannya di hari Rabu. Makanya tak amat-amati karena itu dikabulkannya pada hari Rabu. Tidaklah aku menghadapi suatu urusan, melainkan saya akan berdoa di waktu tersebut antara duhur dengan asar. Ya, dan dengan itu juga setiap kali aku berdoa di waktu itu, melainkan aku mendapati jawabannya, alias terkabulkan doaku. Itu kata Jabir bin Abdullah. Tetapi secara penelitian sanad hadis ini dhaif. Ya, karena di sana ada Katsir bin Zaid. Ada Katsir bin Zaid Al-Aslami. Dia ini didhaifkan oleh mayoritas ulama. Terus yang kedua, di sana ada Abdullah dari Abdurrahman bin Ka'ab. Ya, di sini dia adalah majhul hal. Abdullah di sini adalah majhul hal. Ya, baik. Namun kaum muslimin, ada di antara ulama juga yang menghasankan hadis ini. Pun seandainya hadis ini hasan, yang sebenarnya lebih utama jika Jabir menginformasikan kepada kita itu doa apa yang dipanjatkan Nabi ketika itu. Ya, doanya doa apa yang dipanjatkan oleh beliau, supaya kita tahu, supaya ada informasi tentang itu. Namun apakah di sini ada petunjuk bahwa pengabulan doa itu di hari Rabu? Ya, tampaknya tidak ada petunjuk di sana. Ini ijtihadnya sahabat Jabir. Ya, ijtihadnya sahabat Jabir. Karena yang namanya doa itu kaum muslimin, ya, berkaitan. Karena Anda minta terus menerus, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Hari Senin Anda minta, ya, hari Selasa minta, Rabu minta, akhirnya dikabulkan. Ya, ibaratnya sebuah batu yang butuh pukulan sampai 10 kali baru pecah. Ya. Jadi ketika misalnya pukulan ke-10 lalu pecah, tidak berarti bahwa pukulan 10 itulah yang memecahkan batu. Tetapi di sana ada pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi di sini tidak bisa ditetapkan bahwa dianjurkan berdoa pada hari Rabu, karena tidak ada sahabat-sahabat yang lain yang menjadikan hari Rabu sebagai hari doa jika punya masalah. Ya, jadi asar ini adalah dhaif. Baik. An Anasin qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bersama Nabi. Fada'a rajul. Lalu ada seseorang yang sedang berdoa. Doanya sebagai berikut. Ya badi as-samawat, wahai Rabb pencipta langit. Ya, jadi badi ini mencipta tanpa ada tandingan sebelumnya. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan zat yang qayyum, yang berdiri sendiri atau terus menerus mengurus makhluknya. Inni as'aluk, aku minta kepadamu. Jadi setidaknya kaum muslimin, walaupun Anda hanya memuji sedikit, ya, menyanjung sedikit Allah, ini sudah amat bagus. Ya, jadi sebelum minta, sebelum masuk kepada inti urusan Anda, yaitu berdoa, maka mulailah dengan memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Minimal ini, ya badi as-samawat, ya hayyu ya qayyum. Ya, setelah itu inni as'aluk. Faqala, apa tanggapan Nabi ketika mendengar orang itu berdoa? Apa kata Nabi? Atadruna bima da'a ya Anas, tahukah kalian
dengan apa dia berdoa? Ya, tahukah kau kalimat-kalimat apa yang dia gunakan untuk berdoa itu? Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Da Allah bi ismihi alladzi idza du'iya bihi ajaba. Hamba tadi memohon kepada Allah dengan namanya yang kalau diseru dengannya, yakni kalau seseorang berdoa ya dengan mengangkat nama tersebut, maka Allah akan menjawabnya, yakni Allah akan mengabulkannya. Ya. Sampai Nabi bersumpah. Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah. Tidak ada orang yang berdoa lalu mengangkat nama Allah yang tadi, ya badi as-samawat, ya hayyu ya qayyum, ya, lalu kemudian dia meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Perhatikan hal ini kaum muslimin, karena doa itu memiliki seni. Ada seni dalam berdoa. Ya, ada orang sama meminta sama, tetapi ini dikabulkan dan ini belum kunjung dikabulkan. Ya, yakni ada wujud terlihat. Karena apa? Yang ini paham dan mengerti bahwa untuk doa ini harus ada tambahan ini dan ada tambahan itu. Baik. Kemudian kaum muslimin, ya, dan ini masuk dalam doa istikharah, di bawah bab istikharah, artinya bahwa kalau yang sebelumnya itu memang ada ritual khusus yaitu salat, lalu doa istikharah. Terus yang kedua, kalau punya urusan ya coba minta di hari Rabu, tetapi hadis ini tidak sahih. Kemudian yang ketiga ini coba untuk doa yang Anda panjatkan ini dimulai dengan memberikan pujian dan sanjungan, maka insya Allah selain doa istikharah, maka doa ini juga bisa mengabulkan. Kemudian an abil khair, dari Abul Khair, annahu sami'a Abdullah bin Amr qala Abu Bakar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berkata kepada Nabi, "Allimni du'aan." Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa. Ad'u bihi fi salati. Di mana doa ini akan aku panjatkan di dalam salatku. Ya, perhatikan kaum muslimin, ini doa, permintaan doa ini datang dari orang yang istimewa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, manusia yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sahabat dekat, mertua Nabi, dan juga orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Bahkan Nabi bersabda, seandainya ada orang, atau seandainya aku boleh mengangkat, ya, seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, ya, mengangkat seorang khalil. Khalil itu adalah kekasih yang tingkatannya di atas kasih, ya, kekasih yang ada di level tertinggi. Seandainya aku diperbolehkan mengangkat seorang khalil, maka dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meminta kepada Nabi untuk diberi doa pegangan yang beliau baca di saat salatnya. Apa kata Nabi? Tentu jawabannya pasti istimewa juga, karena datang dari seorang menantu dan datang dari seorang sahabat yang begitu dekat. Kata Nabi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku ini
telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang begitu banyak. Kaum muslimin, kita ini hidup di dunia ini sering melakukan kezaliman, dan kezaliman ini kadang kezalimannya kepada Allah, kadang kezaliman kepada diri kita sendiri, dan juga kadang zalim kepada orang lain. Ya, kadang mungkin kita selamat dari satu, tetapi tidak selamat yang lainnya. Khususnya zalim kepada manusia. Kaum muslimin, zalim kepada manusia ada 3 bentuk. Ada zalim dalam bentuk mengambil harta mereka, walaupun nilainya kecil, ya, walaupun nilainya kecil. Ini adalah kezaliman. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil tanah milik orang lain, walaupun itu hanya sejengkal, maka akan dikalungkan kepadanya bumi 7 lapis pada hari kiamat nanti. Maka akan dikalungkan di lehernya bumi sebanyak 7 lapis pada hari kiamat nanti. Cuma sejengkal kaum muslimin, bukan ngambil sehektar. Ya, Anda bisa lihat sekarang orang banyak nyerobot tanah tanpa hak. Ya, ada orang sudah menempati tanah itu berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun dari nenek moyang dia. Ya, namun bahkan mungkin dia juga sudah memiliki sertifikat. Nah, kok ada orang yang ingin berbisnis di wilayah situ, bisa-bisanya dia juga punya sertifikat baru, lalu nyerobot dan mengklaim bahwa itu tanah dia. Ya, itu 1 hektar, 2 hektar. Ya, itu yang mau diambil 1 hektar, 2 hektar. Lalu bagaimana satu jengkal saja ini berat, ya, akibatnya pada hari kiamat. Lalu bagaimana kalau lebih luas daripada itu? Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda bahwa tidak halal memakan harta saudara kita illa bi nafsihi, kecuali dengan kerelaan jiwanya. Dia ridho, ikhlas memberikan itu. Banyak orang yang kadang mengeluarkan hartanya tidak ridho, ya, kayak misalnya di parkiran-parkiran, ya, parkiran yang ilegal, ya, parkiran ilegal. Kita yang masukkan motor, ya, sendiri, mengeluarkan motor juga sendiri, totonya dia sudah berdiri di situ, Pak, 2.000. Walaupun 2.000 kecil tampak nilainya, tapi Anda kesal dengan itu, maka hal itu tidak halal bagi orang yang menerimanya. Jadi tidak boleh memakan harta orang lain kecuali dengan kerelaan hatinya. Itu satu, berkaitan dengan masalah harta. Dan begitu banyak orang yang zalim dalam urusan seperti ini. Belum lagi yang menyogok, belum lagi yang disogok, ya, belum lagi orang yang bersumpah palsu untuk mendapatkan harta saudaranya semuslim, tidak diperbolehkan. Ada orang zalim dengan memukul orang lain, ya, menumpahkan darah orang lain. Ini adalah kezaliman kaum muslimin. Zalim, tidak diperbolehkan. Ya, disebutkan dalam hadis, sinfani lam arahuma, ada 2 kelompok yang belum pernah aku saksikan. Salah satu di antaranya adalah manusia yang di tangan mereka ada cambuk seperti ekor-ekor sapi, cemeti, yang mana mereka gunakan untuk memukul orang-orang. Gak boleh kaum muslimin. Ya, haram hukumnya memukul orang lain tanpa hak. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman dari sisi bukan mengambil harta, bukan menyiksa, bukan memukul, tetapi mengumpat, memaki saudara semuslim. Nah, tampaknya adab-adab seperti ini kaum muslimin sudah mulai hilang. Adab sopan santun dalam berbicara kepada sesama muslim. Ini sekarang karena mungkin kita sudah terlalu terbuai dengan perpolitikan, analisa, sehingga kita tidak tahu kadang kedudukan suatu urusan, tidak tahu masalah yang sebenarnya, ikut juga mengumpat, ikut memaki. Padahal kaum muslimin ini adalah buruk. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badhi. Muslim sejati itu tidak suka melaknat,
juga tidak suka memaki, juga tidak suka berkata keji, berkata buruk, omong kotor, dan tindak tanduknya juga tidak kotor. Nah, muslim sejati seperti itu. Nah, kita saksikan sekarang di media sosial, setiap ada berita, komentar, oh pasti mengutuk, memaki, melaknat. Itu tak pekerjaan mereka. Dan seorang muslim harus membersihkan diri dari hal-hal buruk seperti itu. Jadi kezaliman kaum muslimin, kezaliman bisa datang untuk diri kita sendiri. Kezaliman itu bisa kepada sang pencipta, juga kezaliman bisa kepada orang lain atau bahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ya, seorang nabi pernah digigit seekor semut. Lalu nabi ini berkata kepada orang di sekitarnya, bakar sarang semut ini. Kata Allah berfirman menegur nabi ini, halan wahidatan, kenapa yang tidak bersalah saja yang dibunuh? Kenapa yang lain juga harus dibunuh? Enggak diperbolehkan. Kemudian nabi mendapati ada sarang semut yang sudah terbakar. Kata nabi, siapa yang membakar sarang ini? Kata para sahabat, kami ya Rasulullah. Kata nabi, tidak boleh menyiksa makhluk Allah dengan api, tidak diperbolehkan. Intinya kaum muslimin, kalau menghitung-hitung kezaliman yang kita perbuat, ada begitu banyak kezaliman yang kita lakukan. Belum lagi terkait dengan masalah hak, ya, hak, kewajiban kepada istri, kewajiban kita kepada anak-anak. Ada begitu banyak kaum muslimin yang kita lalaikan. Oleh karena itu, akui kezaliman anda itu di hadapan sang pencipta. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan engkau. Manusia tidak bisa mengampuni dosa, siapapun, walaupun mereka memaafkan, tetapi memaafkan ini hanya sekedar pemaafan. Tetapi untuk urusan dosanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapuskan dosa bagi siapa yang dikehendakinya dan tidak menghapuskan dosa bagi siapa yang tidak dikehendakinya. Oleh karena engkau adalah pengampun dosa, tidak ada yang bisa mengampun dosa melainkan engkau ya Allah. Faghfirli min indik, aku minta diampuni. Ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang datang dari sisimu, ya. Maghfiratan, ya, min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Coba bagusnya doa ini kaum muslimin. Satu, menyebutkan segala kekurangan yang kita miliki. Lalu kemudian yang kedua, minta apa yang menjadi keinginan anda. Setelah itu tutup dengan memuja dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa seperti ini kaum muslimin amat dekat untuk dikabulkan. Ini doa ringkas namun padat makna. Ringkas padat makna. Dan sepatutnya kita kaum muslimin ya menghafallah doa ini. Jangan cuma Rabbana atina fid dunya, ya bagus juga, tetapi ya ini juga amat penting untuk kita hafalkan, ya, sampai inilah doa yang dipilihkan Nabi untuk kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq. Pertanyaannya, apakah doa ini memang hanya berlaku di dalam sholat? Yakni kalau di dalam sholat, di mana yang kita harus panjatkan? Di waktu sujud anda dan di waktu apa? Tasyahud akhir sebelum anda salam. Tetapi bolehkah doa ini dibaca di luar salat? Jawabnya boleh. Sebab dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, di situ disebutkan ad'u bihi fi salati wa baiti. Doa ini aku baca di dalam salatku dan aku baca di rumahku, yakni saat berada di luar salat. Lalu Nabi mengajarkan doa ini. Nah, demikian kaum muslimin. Jadi doa ini cantik sekali, doa ini bagus sekali untuk dipanjatkan. Di sana ada bentuk pengakuan atas dosa, kemudian setelah itu mohon ampun, lalu kemudian memuji dan memberikan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Ya. Oh iya, masya Allah. Pagi tadi ada berita kepada kami bahwa ada salah satu di antara hamba Allah yang akan berislam, ya. Alhamdulillah ala nikmati tatimmu salihat. Dan hamba Allah ini sudah ada di dekat kita, ada di tengah-tengah kita, dan insya Allah antum bisa menyaksikan semua syahadat yang beliau akan bacakan sebagai syarat untuk masuk ke dalam Islam. Sebab syarat untuk masuk Islam ini pintu utamanya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin ada kursi yang bisa ya, biar duduk di sini sampingnya Ustadz. Buri, Pak. Bukan yang pawon. Yang pawon, Pak. Ayo Mas, mana Masnya? Duduk di sini samping Ustadz. Baik. Siapa nama? Andre, ya, Andre. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, mana? Banyuwangi kota. Baik. Sebelumnya, yakni sekarang yang akan ditinggalkan, agama apa yang akan ditinggalkan? Katolik. Baik, seperti yang Ustaz tadi sebutkan bahwa syarat untuk masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Ustaz akan pandu untuk mengucapkan 2 kalimat tersebut, ya. Baik. Dan semua bisa menyaksikan atas kesaksian saudara kita ini untuk sebagai syarat untuk masuk ke dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fiik. Masya Allah. Selamat atas keislaman. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita ganti nama dari Andre menjadi Abdullah. Namanya Abdullah. Ya Abdullah, ya. Ini nama baru saudara kita. Sekarang kita katakan saudara kita. Ya. Dan setelah ini ya Abdullah, kamu mandi besar setelah itu. Setelah engkau kembali nanti ke rumah, mandi besar, maksudnya mandi besar itu mandi dari ujung rambut, basah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Setelah itu, karena ini adalah waktu subuh sudah berlalu, berarti untuk sekarang nanti duhur kamu sudah terkena kewajiban untuk mengerjakan sholat. Nanti insya Allah setelah ini atau orang yang datang mendampingimu tadi itu mengajarkan bagaimana tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kamu ingat bahwa ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya bahwa satu, yang paling utama, dia tidak akan mengakui di sana ada sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Bahwa Tuhan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki tandingan, Allah tidak memiliki sekutu. Itu yang harus Anda tanamkan. Yang kedua, bahwa setelah itu
Anda harus mentaati ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ustaz sarankan setelah ini mulailah menuntut ilmu. Ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkan keimananmu dan membimbing langkah-langkahmu kepada jalan kebaikan. Sudah berkeluarga? Belum ya? Alhamdulillah ya Abdullah. Ini saudara antum Abdullah tinggal di Banyuwangi ya. Dan jika di sana ada majelis-majelis ilmu, datanglah di sana. Khususnya kalau hari Ahad, ya kami undang untuk datang di sini. Ya, Masya Alhamdulillah. Ya sudah. Yang lain bisa silakan duduk di tempat. Yang lain bisa mengucapkan selamat untuk saudara kita Abdullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik kaum muslimin, begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan petunjuk kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan sesuatu kepada hambanya, baik berupa hidayah, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Dan doakan untuk saudara kita Abdullah ini supaya dia bisa beristiqomah dalam agamanya. Ya, demikian. Kalau mau tahu kisah dia bagaimana dia bisa memilih untuk bersyahadat, ya nanti mungkin di pekan mendatang nanti kita kita cari tahu insyaallah. Baik, demikian kaum muslimin kajian kita pagi ini. Inti daripada kajian kita pagi ini yang bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh, kalau antum hendak melakukan suatu urusan, ya baik itu besar ataupun kecil, dan anda bimbang untuk memilihnya, maka berdoalah kepada Allah, yaitu dengan doa istikharah. Ya, di mana doa istikharah ini sebelumnya dengan melakukan salat 2 rakaat. Apapun kaum muslimin yang membimbangkan anda, serahkan semua, bertawakal kepada Allah, minta diberikan pilihan yang terbaik. Ingat, gak ada orang menyesal karena istikharah. Ya, tidak ada penyesalan bagi orang istikharah. Ya, itu satu. Terus yang kedua kaum muslimin, jika anda tidak beristikharah, ya anda bisa melakukan hal yang lain, yaitu ketika anda ada di dalam sholat, lalu kemudian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di waktu sujud ataukah sebelum salam, anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, dalam urusan berdoa ini perhatikan betul-betul adabnya, ya, supaya doa ini lebih mudah untuk dikabulkan. Di antara adab-adab berdoa kaum muslimin adalah memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelumnya ataupun setelahnya, atau sebelumnya dan setelahnya. Kemudian sampaikan apa yang menjadi keluh kesah anda, sampaikan apa yang menjadi hajat anda, sampaikan di sela-sela antara pujian tersebut. Dengan demikian doa insyaallah akan dekat untuk dikabulkan. Demikian. Dan yang terpenting di hari ini adalah kita bisa menyaksikan saudara kita Abdullah yang telah menyatakan keislamannya. Dan kalau Mas Abdullah belum disunat, berarti disunat setelah itu. Ya, disunat setelah itu. Baik, jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Ya. Yang pertama, saudari dari latas tunggal ayah tapi lain ibu itu apa manis? Terus yang kedua, bagaimana sikap kita? Saudari dari satu ayah, tapi cuma beda ibu. Baik. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita
salah, sikap kita gimana menghadapinya? Baik. Yang meninggal siapa? Yang meninggal ayah. Ayah. Karena dia ini satu ayah. Ketika ayahnya meninggal, berarti saudari ini juga dapat. Saudarinya juga dapat. Ya, karena satu ayah. Satu ayah. Jadi saudari perempuannya juga dapat hak waris. Ya. Beda kalau misalnya ibunya meninggal. Ibu kan beda ibu. Kalau ini meninggal, ya ini nggak dapat yang beda ibu. Ya nggak dapat karena tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Tapi dengan ayah, dia memiliki sangkut paut. Darah dagingnya ada di tubuh si anak. Ya, baik. Yang kedua, apabila ada orang yang memaki dan mencela Anda, pilihan yang terbaik adalah bersabar, tidak membalas memaki. Jika memang terpaksa Anda mau membalasnya, balas, tapi harus berimbang. Ya, tapi kalau Anda sudah tidak berimbang, balasan Anda lebih kejam. Anda pakai istilah pembalasan lebih kejam. Ya, maka Anda sudah masuk dalam kategori zalim, melampaui batas. Ya, jadi kalau mau balas ya harus berimbang. Dia mencela satu kali, balas satu kali. Ya, kalau ada dua orang yang saling mencela, yang memulai itu yang berdosa. Ya, selagi yang membalas tidak melampaui batas. Ya, jelas ya. Ya, jadi kalau Anda melampaui batas, maka Anda berdosa. Cuma karena kita tidak tahu batasannya, kadang kita dimaki orang, lalu Anda membalasnya, keluar 2-3 kata yang lebih menyakitkan dari itu. Ya, dan orang kalau marah nggak bisa ngukur-ngukur. Ini sudah berapa ya? Sudah berapa balasannya? Nah, biasanya nggak begitu. Oleh karena itu memaafkan itu jauh lebih utama. Tidakkah Anda suka jika Allah memaafkan Anda pada hari kiamat nanti? Tentu akan Anda lebih suka. Jadi lebih baik bersabar. Nah, ya. Saya mau tanya, sholat istikharah ini kan kita meminta. Nah, untuk meminta itu dikabulkan, artinya diperlihatkan permintaan kita. Ini biasanya apa? Ada tanda. Tandanya apa? Mimpi apakah? Mimpi apa? Iya, baik. Apakah ketika kita sudah salat istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah untuk pengabulannya itu ada tanda-tandanya, semisal mimpi atau bagaimana? Tidak harus seperti itu. Ketika Anda sudah beristikharah, ya, maka berjalanlah apa yang Anda tadi sudah rencanakan sebelumnya. Ya, misalnya satu Fatimah, yang satunya Nusaibah. Ya, ini yang calon mantu yang mau dinikahi, satu Fatimah, satu Nusaibah. Saya setelah dihitung-hitung kelebihan kekurangan, saya memilih Fatimah. Itu keinginan. Ya, itu keinginan, baru keinginan. Lalu bawalah keinginan itu di dalam doa Anda. Katanya, ya Allah, saya ini aku dihadapkan dengan urusan ini dan saya cenderung kepada Fatimah. Jika Fatimah ini baik bagi saya, maka dekatkan Fatimah kepada saya dan dekatkan saya kepada Fatimah. Tapi jika buruk bagi saya, jauhkan Fatimah dari saya dan jauhkan saya dari dia. Ketika Anda selesai berdoa, Anda sudah siapkan berkas-berkas, kemudian datang ke rumahnya Fatimah. Ya, belum sampai di rumah Fatimah, ban motornya meledos, dus. Padahal sudah ditunggu di sana. Ya, Anda perbaiki. Ya, Anda perbaiki. Alhamdulillah, jalan selamat. Ya, sampai di sana Anda disambut dengan sambutan yang baik. Ya, tiba-tiba di sana ada mbahnya yang tidak setuju. Katanya, wah, apa calon mantu ini? Pokoknya tidak setuju. Dia katakan bahwa ini harus ini kan. Nah, ternyata Anda sudah berusaha sedemikian rupa, ternyata batal. Berarti Anda telah mengabulkan permintaan Anda. Karena Anda sudah berkata, seandainya dia buruk bagi saya, jauhkan dia dari saya dan jauhkan saya dari dia. Jadi Anda tidak perlu menunggu, kok 1 bulan ini kok belum mimpi.
Akhirnya nggak jalan-jalan karena belum mimpi. Enggak. Jadi kalau Anda sudah berdoa, minta kepada Allah, sudah masyarakat, nanti Allah akan pilihkan yang terbaik. Sekuat apapun keinginan Anda untuk meraihnya, tapi ketika Allah sudah menetapkan pilihannya tidak, bakal tidak juga. Tidak akan terjadi. Nah seperti itu insya Allah. Ya. Umpama di lotre gimana? Di lotre ngapa di lotre? Minta pilihannya kepada Allah kok di lotre. Enggak perlu. Sudah minta pilihan kepada Allah. Ya. Minta pilihan kepada Allah. Apa kok lotre segala? Ya. Demikian. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.